dari semua hewan yang ada di muka bumi ini yang bisa mendatangkan untuk pahala kita adalah kuda. Kotorannya, kencingnya, air liurnya. Dari hewan lain nggak ada yang seperti itu. Makanya saya, ya sudahlah, mungkin kalau emang jalan dakwah itu nggak harus semua ada di meja dakwah, insya Allah dari lapangan berkuda berdakwah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kurniawan, saya owner dari Ditya Horseland. Usia saya 24 tahun. Saya memulai Ditya Horseland ini dari tahun 2017. Awal mula ada di kuda itu adalah saat saya masih ada di pesantren. Di pesantren, di sana ada kudanya, ada aktivitas kita untuk bisa berkuda. Jadi saya tertarik di situ. Cuman yang menjadi saya makin gigih ke sini, makin penasaran ke sini adalah kuda-kuda di sana kita belajar otodidak tanpa ada pelatih, tanpa ada instruktur atau ada program. Kuda-kuda di sana adalah beda dengan yang sekarang saya jalanin ini. Kuda-kuda yang di sana ya hanya bisanya larinya saat pulang, bukan yang mau sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kan santri itu ada futurnya, ada masa galaunya lah kalau gitu. Masa ibaratnya bener-bener sendiri gitu. Karena kadang-kadang kita ngafalin Quran juga ya butuh tempat yang sepi. Buat misalnya kalau malam kita untuk setoran besok, ya kita nyari tempat yang bener-bener udah nggak diganggu orang nih, nggak diajak ngobrol nih. Ibaratnya kalau udah diajak ngobrol, ya udah lanjut, malah lupa besok nyiapin setorannya. Jadi kandang kuda itu bagian jadi buat kita mempersiapkan hafalan. Sudah belajar naik kuda, tapi di akhir-akhir karena di situ ada jenjangnya, ada tahasus 1, 2, 3, itu baru boleh mendekati kuda. Nggak langsung tiba-tiba anak baru kemarin sore baru udah tiba-tiba udah deketin kuda, nggak. Karena kuda termasuk bagian dijaga banget lah gitu. Ketika saya belajar kuda itu lepas dari pondok, saya ke Jakarta, ke Bogor, sempat saya juga ke Malaysia, Singapura untuk belajar kuda. Karena saking penasarannya itu, kenapa kok kuda di pesantren kok nggak bisa lari saat kita berangkat, malah mau larinya saat kita pulang. Nah, ini kan jadi unik, saya juga jadi penasaran kenapa kok bisa seperti itu. Nah, itu makanya saya juga belajar di situ. Cuman saat itu emang saya di perjalanan kalikunya banyak sekali gitu. Saya ngelamar jadi perawat kuda, ya ibaratnya maaf sini belum bisa nerima kamu. Itu karena saya ada senior lah. Saya konsul, Mas, ini gimana? Saya nggak bisa di sini, apa ada tempat lain yang bisa nerima saya gitu. Ya udah, coba kamu ke tempat ini aja. Saya akhirnya ke tempat di Bogor, salah satu di Bogor itu juga banyak sana stable, ada beberapa puluh stable yang bisa kita buat belajar. Cuman saya waktu itu dapat ke Gunung Putri. Di situ saya belajar, saya nimba ilmu di sana. Saya dari nol, dari emang saya niatnya mau belajar, saya malah cuman suruh bersihin kotoran kuda dulu. Nggak boleh megang kuda. Itu emang bener-bener diuji. Kalau kamu mau bisa, ya coba dari bawah. Bukan ibaratnya kamu tiba-tiba di atas, walaupun saya kenal sama yang bawa kamu. Kalau dulu kata Pak Kiai, kemanapun kamu pergi, Quran yang kamu bawa. Jadi jangan sampai kamu lepas sama Al-Quran. Nah, akhirnya saya juga sama kuda, yang menurut saya amalan apa yang kita kerjakan itu harus mendekatkan ke surga. Ya berkuda itu pahala, berkuda itu sampai dari semua hewan yang ada di muka bumi ini yang bisa mendatangkan untuk pahala kita adalah kuda. Kotorannya, kencingnya, air liurnya. Dari hewan lain nggak ada yang seperti itu. Makanya saya, ya sudahlah, mungkin kalau emang jalan dakwah itu nggak harus semua ada di meja dakwah, insya Allah dari lapangan berkuda berdakwah juga. Jadi disampaikan juga dalam hadis, nanti bisa dibuka juga, setiap keringat kuda, kotoran, air liur, yang merawat, yang makanin, semua dihitung kebaikan sampai hari kiamat di ubun-ubun kuda. Jadi setelah saya belajar, saya merantau kemana-mana, itu berkelana, saya 2015 akhirnya saya balik ke sini, ke Klaten, dari Bogor, dari itu 2015. Itu ada temu alumni di pondok yang SMP saya. Jadi pondok kita emang udah dari kecil, dari SMP terus lanjut ke SMA. Nah, dari SMA itu katanya kamu berkuda. Iya. Ya Ustadz, gimana Ustadz, kalau misalnya di pondok ini ada berkuda seperti apa gitu. Ya saya jelaskan kalau misalnya ibaratnya berkuda ya seperti ini Ustadz. Ya anak-anak bisa diajarin cara menunggang kuda seperti apa, cara memberhentikan seperti apa, cara lari seperti apa. Dan di dunia kuda itu luas gitu. Ibaratnya ada kuda pacu, ada kuda tunggang, ada kuda polo, ada kuda horseback archery atau memanah berkuda. Nah setelah itu gimana kalau misalnya pondok kita itu ada kudanya? Ya boleh aja Ustadz, misalnya dalam arti kan pondok itu juga gak jauh-jauh dari kuda. Emang sunnahnya seperti
seperti itu. Akhirnya saya menghubungin pelatih saya, pesantren ini butuh kuda, misalnya dalam arti pesantren akan menyiapkan kandangnya kuda-kuda dari pelatih. Nanti program santri seperti ini. Tapi saya sampaikan juga rincian semua biaya kuda gitu. Emang terlalu banyak. Wah, ini kalau di pesantren juga berat Mas, ini ibaratnya buat makan santri aja sama gitu. Nah, mendingan buat makan santri dulu lah. Kalau misalnya seperti itu kita ngambil win-win solutionnya aja gitu, apa gitu. Itu kita buka bebas aja dalam arti santri itu tetap bisa latihan, tapi orang luar juga bisa tetap latihan. Jadi kita nyari pendapatannya juga dari orang luar, member. Pondok juga punya ikon dengan berkudanya, tapi kuda-kudanya juga tetap terawat. Karena sekarang kalau misalnya harus nyiapkan kandang, nyiapkan pelatih, nyiapkan itu nggak bakal bisa jalan gitu. Terlalu besar biaya di kuda. Gitu. Setelah saya kontrak sama pondok ini 2 tahun waktu itu. Nah, 2 tahun waktu itu saya juga dibersamai sama pelatih saya. Ya udah, Dit, saya nggak bisa lanjut di pesantren. Saya ada tempat baru. Ibaratnya ini juga yang lebih dekat dari rumah saya. Saya harus meninggalkan pesantren. Akhirnya beliau menyerahkan ke saya untuk mengelola yang di pesantren. Tapi qadarullah ternyata yang di pesantren juga nggak bisa melanjutkan. Akhirnya saya waktu itu ya udah bingung, lontang-lantung karena miskomunikasi itu selesainya kurang baik. Jadi salah paham semuanya. Akhirnya ya udah, dari situ saya bingung harus gimana nih. Tapi ternyata member-member di situ ngubungin saya, Mas Adit gimana, Mas Adit mau latihan kita bisanya di mana ya? Saya sampaikan pelatih punya tempat baru di sini. Wah, terlalu jauh Mas. Akhirnya beliau ngubungin saya, yaudah Mas, kalau misalnya kita membuat stable, Mas Adit mau nggak jadi pelatihnya, jadi yang ngelola, jadi yang ibaratnya ngurus semuanya gitu. Ya udah, saya akhirnya freelance. Tapi yang jadi masalah adalah teman-teman saya tadi, karena teman-teman saya tadi juga udah terlanjur nyebur di kuda juga gara-gara saya. Nah, akhirnya saya aja ke tempat freelance saya, cuman qadarullah teman sekitarnya kurang nyaman juga. Ini Mas Adit di sini buat ngelatih orang yang di sini, bukan buat ngelatih teman-temannya. Oke lah, kayaknya kita harus buat stable gitu. Nggak punya modal finansial, nggak punya modal apa ya yang ibaratnya kuat gitu. Padahal di kuda ya harus kuat gitu. Karena harus makanin kuda setiap hari, gaji para karyawan setiap bulan, tempat, lapangan, semua kalau dipikir berat semuanya ini. Akhirnya waktu itu bikin stable apa dulu yang terpenting? Kandang. Oke, saya punya kandang dulu. Ada orang nawarin saya, ini ada kandang, bekas kandang andong. Kalau misalnya Mas Adit mau, silahkan disewa. Gitu. Akhirnya saya mulai disewa. 2017-nya saya baru mulai ngerintis itu. Mulai di situ ada beberapa kuda. Di situ ada kuda teman saya dan ada kuda saya sendiri. Jadi ceritanya yang di pondok itu ya agak dramatis juga. Akhirnya pondok itu malah ibaratnya karena salah paham tadi, saya diusir. Yaudah, kuda kamu besok pagi saya sudah nggak mau ngelihat lagi kuda ada di sini. Akhirnya ya udah, kuda-kuda dipindahin dulu, yang penting aman dulu di tempat yang dikontrakin itu. Masalah timbul lagi, saya nggak punya lapangan, kuda itu harus gerak. Kalau kuda itu nggak gerak, kalau dia kembung 5 menit aja nggak ketolong, lewat. Dia sakit di luar kuat, tapi sakit di dalam sedikit aja dia nggak kuat. Dalam arti sakit di luar, luka, lecet, beset, sampai berdarah-berdarah gitu nggak masalah. Tapi kalau dia sakit di dalam, asal udah lambungnya kena, udah nggak bakal ketolong. Harus sering jalan, harus sering gerak, dilatih gitu. Karena makan itu kan pengaruh, makannya panas. Kalau dia ibaratnya kalau dia nggak gerak, akan menjadi gas di dalam. Kembung, kalau udah kembung, perutnya besar banget kayak gitu, udah hitungan berapa menit aja siap bikin galian gitu. Dari tempat andongan itu di Titia Horseland itu berdiri dengan ala kadarnya. Kalau dipikir semuanya, ya saya juga nggak akan membangun di Titia Horseland, tapi semua terbangun karena keadaan. Kok bisa ya saya menjalankan sampai sejauh ini? Tapi kalau misalnya kita dari awal udah ragu, udah apa gimana, saya selalu ingat jangan juga dari guru-guru saya, lakukan aja semampu kamu. Kalau semampu kamu bisa, ya udah segitu dulu aja ya. Kamu yakin insya Allah di hari esok itu bisa lebih baik. Setelah itu kita dari Mayungan ya, daerah waktu itu daerah Mayungan, di sana ya banyak problem juga di sana karena kandang andong ya ala kadarnya, kandang sering rusak, kandang sering jebol, ditendang kuda, ditabrak kuda, kita juga nggak punya lapangan. Akhirnya juga mikir gimana, oh ternyata ada lahan yang punya orang bisa kita sewa. Akhirnya kita sewa, bisa ada tempat gitu. Jadi halangan itu ngasih kita pelajaran. Ini mungkin nanti akan nyambung ceritanya semuanya ke ibaratnya kenapa di Titia Horseland ini, karena saya juga bangun di Titia Horseland ini bukan hanya sekedar sekolah berkuda. Ada sekolah berkuda, ada horse konsultan, ada kita jual kandang portable, ada penitipan kuda, semuanya itu karena asal muasalnya dari masalah. Dulu kalau misalnya kayak kita di kandang Mayungan, itu kandangnya itu karena batakoan semua, nggak lepo, nggak di finishing gitu. Jadi kalau di kandang kuda ambar. Setiap seminggu sekali kita nggak ganti batako lagi, ini ganti lagi. Cuman kalau mau kita finishing, mau kita batako, mau misalnya kita itu terlalu besar juga. Ini kandang cuman kontrak. Nah dari situ jadi punya pikiran, kenapa kok kita nggak bikin kandang portable yang bisa misalnya dalam arti bongkar pasang.
kuat. Tapi juga ibaratnya kalau misalnya sewaktu-waktu kita pindah, kita bisa angkut dan barang kita bisa kita bawa. Cuman kalau kita bangun di situ kan udah nggak bisa bawa lagi gitu, karena udah kandangnya kandang permanen. Di sana juga ibaratnya tempatnya cukup kondusif, tempatnya coba bisa buat kita berkembang. Cuman semakin alhamdulillah di Tia itu semakin besar, karena itu tadi kalau saya hanya mengandalkan riding school atau sekolah berkuda, kita nggak akan cukup untuk membiayai kuda. Karena satu kuda makan itu 4 juta per bulan. Makanya saya tadi bilang kenapa Allah ngasih ganjarannya besar, karena ya ini kita sama nyekolahin anak aja malah lebih mahal kudanya setiap bulan, lebih dari yang lain. Makanya kalau kita hitung-hitungan, ini nggak bakal keluar gitu. Tapi kalau misalnya emang kita Bismillah, niat rezeki itu datang dari mana aja, Allah juga ngasih jalan, kuda itu juga insya Allah jadi keberkahan. Akhirnya banyak yang datang saya, Mas, saya minta dibuatin stable. Dari SDM-nya, dari lahan dibangun, dari kuda-kudanya, habis itu sampai semua operasional berjalan, akhirnya bisa jadi punya pengalaman seperti itu. Alhamdulillah saya selama bangun 3 tahun di Tia Horseland yang dari 2017 sampai 2020, ibaratnya punya 2 kandang konsultan. 3 nih, 2 di Jogja, 1 di Solo. Itu udah ibaratnya dari pelajaran saya, jadi pengalaman saya yang udah diontang-anting nih, pindah sana, harus pindah sini. Akhirnya ya sudahlah, tidak ada takdir yang buruk, cuman Allah ngasih jalan yang lain. Kita juga terima 2020 itu mau kemana lagi nih kita. Karena saya juga harus selalu menargetkan kita harus lebih baik dari sebelumnya. Nah setelah itu karena konsultan juga makin besar, saya juga harus punya kantor nih. Kita bisa kok, bukan yang menjadi modal yang jadi utama, tapi kemauan yang jadi modal utama gitu. Asal kita mau, asal kita gerak, asal kita kolaborasi, insya Allah jalan itu dari mana aja. Akhir 2020 di November itu udah saya putuskan kita akan pindah. Saya cari tempat, saya cari lahan. Alhamdulillah saya malah didekatkan sama rumah. Jadi kandang sama stable yang sekarang ini, saya tinggal jalan kaki ngelihat udah kelihatan stable saya. Kantor saya satukan, stable saya satukan. Dulu pengen punya rumah makan, saya juga alhamdulillah bisa wujudkan dalam satu tempat gitu. Itu jadi mimpi saya sama teman-teman. Ayolah, gimana sih kita buat sesuatu, anak muda punya karya gitu. Nggak tiba-tiba cuman minta. Pengennya kita hobi itu yang menghasilkan gitu. Bukan hanya hobi yang habisin duit. Itu salah. Hobi yang positif adalah hobi yang menghasilkan. Kebanyakan orang ngelihatnya udah wow kayak gini. Sebetulnya banyak perjalanan yang kayak tadi terseok-seok, kita mati di satu titik, habis itu juga harus bagaimana mencarikan solusi dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau cuma meniatkan semuanya, kalau misalnya niat kita baik, semua ada jalan. Alhamdulillah selalu belajar apa sih yang mau kita benahi, selalu ada koreksiannya. Nah alhamdulillah di Tia Horseland jangan jadi yang generalis, tapi jadi ya punya sesuatu gitu. Karena kalau misalnya sekolah berkuda ya sekolah berkuda aja banyak gitu. Kuda itu ya kita harus lihat detail, ngerasain, nyobain, sampai bener-bener kita harus nungguin kuda itu gerak-geriknya di kandang seperti apa. Dan itu nggak bisa orang-orang yang cuman baru kemarin sore main kuda langsung lihat, oh kuda ini bagus, nggak bisa. Udah expert di situ dan orang yang punya pengalaman di kuda gitu. Makanya kita juga menyediakan jual beli kuda ya buat itu. Jangan sampai ada orang mau beli kuda ketipuan, justru malah kendor semangatnya, malah aduh udahlah di kuda kayak gini, ternyata mau beli kuda malah ketipuan, malah dapat sialnya, malah dapat nggak baiknya. Akhirnya sayang kan niatnya udah mau jalanin sunnah, tapi karena ada oknum-oknum yang ibaratnya nggak bertanggung jawab, justru malah membalikan niatnya. Tapi juga saya menjadi solusi juga bagi orang-orang dari jauh yang belum di sana ada stable, kita menyediakan di sini camp. Jadi 5 hari mahir berkuda. Berkuda itu mudah, asal kita mau, asal kita berani, asal kita ya percaya gitu, kita bisa gitu. Ya makanya saya buatkan paket khusus 5 hari mahir berkuda. Kalau operasional di sini itu buat pertama gaji perawat, pakan, vitamin, ganti sepatu. Ganti sepatu kuda kalau kita bisa ganti itu kan beli sepatu paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali lah. Kalau kuda setiap bulan sekali harus ganti. Iya, beli tapelnya atau sepatu kudanya aja itu 250.000. Jasanya 250.000. 50.000 buat pakunya, buat nempelinnya. Udah berapa? Udah 600.000 sendiri. Itu belum nanti dipakai buat vitaminnya, buat pelatihnya yang ngelatih, buat perawatnya yang ngerawat. Kalau misalnya kayak kita bisa pakai sendal, ya dia harus pakai sepatu. Kalau dia pakai sendal, ya akan dilepas terus malahan. Tapi kalau ini pakai sepatu kan dipaku ya biar kukunya awet. Kalau di jalan-jalan ini gampang tipisnya, gampang kehabisan kuku malah pincang. Kalau di kuda di sini ada 35. Nggak nyangka dulu dari 2 kuda. Ibaratnya kita mulai itu dari 2 kuda, ada yang tambah, ada yang mati, tambah, ada yang mati. Itu udah hal yang biasa.
harapan saya bangun semua ini adalah ibaratnya saya juga pengen memudahkan orang semua bisa belajar berkuda. Menghilangkan statement adalah berkuda itu mahal, berkuda itu ibaratnya hanya buat lingkup-lingkup kecil. Tapi sebetulnya lingkup-lingkup orang-orang tertentu gitu. Tapi enggak, saya di sini, saya di Klaten, saya yang bangun di Tjaursland buat memasyarakatkan berkuda. Ibaratnya di sini berkuda cuma cukup 175.000, mereka juga bisa berkuda. 45 menit didampingi pelatih, kuda terlatih, safety kita siapkan. Emang niat kita untuk memasyarakatkan berkuda. Nah, di sini juga ibaratnya ada ada breedingnya. Nanti kita siapkan juga ibaratnya punya pejantan yang tangguh. Orang-orang mau punya kuda bisa ibaratnya dikawinkan ke sini. Ibaratnya mau punya keturunan bagus bisa dikawinkan ke sini. Yang jadi saya punya pikiran seperti itu adalah kuda mahal karena kuantitinya. Kalau jumlahnya semakin banyak, dia akan semakin murah. Itu hanya hukum ekonomi. Makanya dari itu semakin kita menyiapkan mata airnya, kita akan juga dapatkan yang hasil yang banyak kalau misalnya kita punya pejantan. Di sini makanya disiapkan pejantan. Ibaratnya kita juga nggak jual beli spermanya, tapi cuma bayar dokternya aja untuk masukkan dari sperma ke kandungannya. Nah, terus selanjutnya orang mau belajar berkuda tapi nggak punya waktu, nggak punya 5 hari luangin waktu, dijamin berangkat dengan ibaratnya dia nggak punya skill berkuda, 5 hari dia punya skill berkuda dan nggak ada kata nggak bisa. Jadi buat teman-teman semua yang mau berkuda jangan ragu, karena berkuda itu bukan masalah susah atau gampang, tapi kembali lagi ketakutan itu hanya perlu dipertemukan, bukan untuk dipikirkan, tapi dilakukan. Setelah ketakutan itu dipertemukan, insya Allah kemudahan itu akan datang ke kita. Oke semuanya, saya Aditya Kurniawan, owner dari Tjaursland. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.